Saya bukannya masyarakat tidak percaya COVID, masyarakat menurut saya percaya sama COVID-19 ini, tetapi mereka mengabaikannya dengan maksud-maksud tujuan tertentu. Misalnya seorang pedagang terpaksa mengabaikan kebenaran informasi tentang COVID karena itu berpengaruh dengan ekonomi mikro dia. Oke, selamat malam. Sekarang saya bersama seorang wartawan yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Di sini saya mengundang Bapak Aminuddin selaku narasumber untuk menemani podcast kita malam ini. Oke, mungkin bisa say hello dulu di kamera, Bapak Aminuddin. Halo, Kalau boleh tahu, mmm, Bapak ini sekarang bekerja sebagai apa? kerja Oke. sehari-hari sebagai jurnalis lah, Oh, jurnalis. Oke oke, seorang jurnalis. Kalau boleh tahu aktifnya di mana sekarang? Kompas Gramedia. Kompas Gramedia. Oke oke. Mungkin malam ini kita akan membahas sesuatu yang agak penting ya, apalagi permasalahan sekarang bukan pandemi. Untuk Bapak Ya, Amin, mungkin saya ingin menanyakan satu hal. Bagaimana pandangan Anda tentang dampak COVID sekarang? kalau saya secara pribadi ya sebagai seorang karyawan, eh, COVID pandemi COVID-19 ini sudah banyak berdampak pada profesi kita, misalnya kegiatan-kegiatan yang seharusnya misalnya pertemuan secara offline sekarang sudah nggak bisa, harus dilakukan secara Zoom. Itu kan salah satu dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini kan. Wah, dampak yang lain lagi misalnya pengaturan tempat kerja, kerja kita misalnya dulu rapat, sekarang eh, agak diberi rentang antara sesama karyawan. Dampak misalnya dampak internal kita, misal dampak internalnya. Ya, ketiga secara bisnis juga sangat berpengaruh. COVID-19 ini kita tahu secara ekonomi makro, katakanlah makro itu keseluruhan wilayah itu kan berpengaruh. Nah, secara mikronya berpengaruh juga ke pendapatan kita. Soalnya ada pengurangan gaji karyawan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya itu untuk sementara. Jadi kalau Mmm, ditanya apakah sangat berdampak COVID-19 ini sangat berdampak. Negatifnya itu tadi mengubah perilaku perilaku kita dalam bekerja, secara pendapatan juga kita dikurangi kalau dengan adanya COVID-19 ini. Dampak positifnya ya kita jadi sadar apa ini terhadap kesehatan gitu. Bahwa ternyata dengan adanya COVID ini kita harus memperhatikan kondisi tubuh, menjaga imun, rajin berolahraga, hal-hal yang dulu kita abaikan begitu. Dengan adanya COVID-19 ini, kita mulai peka terhadap hal-hal seperti itu, menjaga kesehatan kita, bagaimana kita tetap prima dalam bekerja. Nah, itu untuk dampak positifnya. Dampak negatifnya tentu tidak bisa lagi disebut karena banyak sekali. Itu. jadi, sebelumnya kan seperti kita lihat ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin kita tahu bahwasanya COVID ini kan juga selain itu kan ada juga pro dan kontranya. Seperti misalnya kita yang pro akan COVID, kita, apa,
menjalankan segala protokol kesehatan. Nah, Iya, begitupun ada pun yang kontra, sebaliknya melihat bahwa mungkin COVID ini mungkin seperti halnya tidak ada ataupun hanya termasuk konspirasi. Itu menurut Anda seperti apa? kalau saya secara pribadi saya percaya COVID-19 ini ada. Karena kalau mengatakan tidak ada, faktanya kan ada orang dirawat di rumah sakit karena di apa itu didiagnosa itu. Saya percaya diagnosa yang diberikan oleh dokter bahwa ini terkena gejala COVID, saya percaya karena percaya dalam segi keilmuan mereka, mereka mungkin tidak mungkin berbohong bahwa pasien ini kena COVID-19. Mengenai konspirasi-konspirasi itu, kalau saya sama menganggapnya informasi yang simpang siur yang tidak belum bisa dibuktikan kebenarannya ya. Iya, Tapi kalau bahwa orang terkena gejala positif COVID-19 kan sudah banyak, hampir di mana-mana kita lewat temukan, baik lewat pemberitaan, melihat langsung orang di sekeliling kita, baik yang sakit maupun sakit dan sembuh, sakit kemudian meninggal, kan ada semua itu. iya, iya. Ya, jadi kalau saya secara pribadi sangat percaya sekali COVID-19 ini ada. Dan karena saya percaya, saya mengatur seluruh perilaku saya sesuai protokol kesehatan yang ada tadi, misalnya jaga jarak, pakai masker, keluar, ya itu. Oke. Seperti kita lihat ya, tentang yang kontra tadi ya, masyarakat-masyarakat yang kontra dengan COVID itu. Menurut Anda apa sih yang membuat para masyarakat itu tidak percaya lagi dengan COVID? Saya bukannya masyarakat tidak percaya COVID, masyarakat menurut saya percaya sama COVID-19 ini, tetapi mereka mengabaikannya dengan maksud-maksud tujuan tertentu. Misalnya seorang pedagang terpaksa mengabaikan kebenaran informasi tentang COVID karena itu berpengaruh dengan ekonomi mikro dia, ekonomi pendapatan dia. Jadi semacam eh, tidak mau menerima kenyataan itu bahwa COVID itu 19 ada dan sudah mempengaruhi perekonomian secara makro dan secara mikro dia begitu. Jadi semacam psikologi masyarakat yang mencoba untuk jauh dari itu dengan cara tidak percaya begitu. Tapi kalau menurut saya dari hasil saya ngobrol-ngobrol dengan mereka, pertemuan dengan mereka, mereka ini percaya COVID-19 ada. Hanya saja mereka tidak mau, gimana ya, kepercayaan itu mencoba untuk dihindari karena ya memang secara nyata untuk dihadapi tidak mudah begitu. Dia mengganggu, memberikan apa ini kekhawatiran, kecemasan. Nah, salah satu cara untuk lari dari itu semua adalah memilih untuk tidak percaya begitu. Jadi lebih ke kepercayaan, ketidakpercayaan tersebut lebih ke psikologi aja semata. Tapi saya percaya bahwa masyarakat itu sebetulnya percaya adanya COVID-19 ini, tapi mencoba untuk tidak mau, sebenarnya tidak mau, Untuk peduli. gimana, tidak mau peduli begitu. Ketidakpedulian ini bukan karena COVID-19 tidak ada, tetapi karena ini sudah mengganggu begitu. Jadi mereka tidak kuat menghadapi kenyataan tersebut. Ya, bagaimana caranya agar kuat menghadapi kenyataan ini ya memilih untuk tidak percaya begitu. Hmm. Saya lihatnya begitu. Apakah ketika kita lihat mereka-mereka seperti yang kita lihat sekarang bahwa mereka tidak mempercayai dengan adanya COVID ini, mungkin seperti yang Bapak bilang tadi bahwa itu sebenarnya mereka percaya, tapi mereka berusaha untuk tidak mempedulikannya agar mereka bisa bertahan hidup, mencari uang, Ya, iya kan? agar mereka bisa bertahan, Dan bisa mungkin survive. iya, bisa survive juga, apakah mungkin dengan mereka tidak mempercayai COVID ini, mereka tidak takut, mereka akan kena, sedangkan mereka sedikit mempercayai adanya COVID?
Mereka itu sudah berada pada level di mana ada tidak adanya COVID itu sudah tidak penting lagi buat mereka. Karena itu tadi tergantung ke masyarakatnya, misalnya kayak pedagang-pedagang di pinggir jalan itu, mereka mungkin percaya tetapi mereka mengabaikannya karena ada tuntutan di sana, misalnya mereka harus makan besok, anaknya harus sekolah, asap di rumah tetap mengebul. Jadi hal-hal tersebut kemudian Oke. diabaikan, yaitu tadi untuk tujuan-tujuan tertentu. Hmm. Kepercayaan ketidakpercayaan mereka ini lebih bukan karena bersifat apa istilahnya ya, kalau dalam bahasa kerennya mungkin epistemologi, secara pengetahuan mereka tidak percaya, tapi lebih ke sosiologisnya mungkin, atau bahwa mereka lebih memilih untuk tidak percaya agar lebih kuat begitu. Jadi hal-hal itu diabaikan saja. Karena faktanya juga memang ya misalnya mereka berhadapan, selama ini mereka nggak kena begitu. Mereka tetap, misalnya pedagang-pedagang itu kan tetap jualan, nggak pernah dinyatakan COVID-19 karena tidak pernah memeriksa, dan tidak ada juga petugas yang datang memeriksa mereka secara berkala bahwa pedagang ini COVID-19. Jadi kalaupun ada gejala-gejala yang menunjukkan COVID, misalnya demam, sakit kepala, umumnya mereka menganggap itu sebagai gejala biasa dan akan sembuh sendirinya, dan faktanya memang kadang-kadang sembuh sendirinya gitu. Begitu mulai dari gejala sesak nafas, baru mereka ke rumah sakit dan ternyata dinyatakan COVID-19. Pada saat itulah mereka kemudian percaya dalam arti yang sebenar-benarnya bahwa COVID-19 itu ada. Hmm. Ya itu. Apakah mosi ketidakpercayaan sebenarnya ada kaitannya dengan perpolitikan Indonesia? Kita sedikit condong ke politik. Mungkin bukan lebih ke politik ya, informasi yang bias yang diterima masyarakat. Gini, orang kan menerima informasi itu kadang-kadang hanya mau mendengar apa yang bagus buat dia. Atau dia mau menerima sebuah informasi, ketika informasi tersebut menyenangkan buat dia, dan menjauhi informasi-informasi yang tidak menyenangkan buat dia. Nah, di media sosial itu kan berhamburan semua informasi tentang COVID, baik yang hoax, tidak hoax, dan masyarakat menerimanya semua itu tanpa menerapkan hal-hal yang misalnya dalam perguruan tinggi diajarkan, misalnya dalam menerima informasi itu ini harus ini ya, masyarakat kan tidak sampai sekompleks itu. Jadi informasi yang berterbaran di media sosial baik yang dilempar oleh para politikus yang dalam tanda kutip tidak pro pemerintah maupun yang pro pemerintah, mereka terima semua itu tanpa kritis, kalau dalam bahasa kita, bahasa kerennya. Nah, masalah celakanya adalah informasi-informasi yang bertebaran di media sosial ini adalah informasi-informasi yang banyak hoax dan banyak dipercaya. Bahwa COVID-19 itu ada, ini hanyalah permainan elit global, ini adalah konspirasi para orang-orang kaya di dunia yang ingin mendapatkan duit sebanyak-banyaknya melalui bisnis COVID-19 ini. Nah, informasi itu mereka percaya mentah-mentah karena faktanya memang beberapa, misalnya penyemprotan vaksin ini harus dibeli, ya itu. Seperti kita lihat yang sekarang bahwa banyaknya hoax-hoax tentang konspirasi COVID. Mereka-mereka yang itu sebenarnya apakah berarti mereka ini sendiri masih belum bisa berdamai dengan lingkungannya sekarang? Ya tadi saya sudah jelaskan di awal, orang menerima kebenaran informasi atau percaya tidak percaya COVID-19 ini itu ada beberapa faktor. Ya, salah satunya kalau dari para pedagang kecil misalnya, kalau yang saya amati, mereka itu percaya, tetapi itu tadi, kalau mereka percaya, otomatis mereka
mengikuti misalnya harus mengikuti semua protokol kesehatan, konsekuensi dari kepercayaan itu semua kan. Kalau mereka dan itu mengkhawatirkan sekali, mencemaskan sekali. Gimana caranya agar tidak khawatir dan cemas dan tetap beraktivitas seperti sedia kala ya bagusnya tidak usah percaya saja begitu atau mengabaikannya. Seperti itu. Percaya tidak percaya ini sebetulnya lebih ke tujuan masing-masing apa ini latar dan tujuan masing-masing individu. Kalau saya secara jujur saya percaya bahwa COVID-19 ini ada. Sebagai seorang jurnalis saya melihat fakta-fakta di lapangan bagaimana orang dijemput, bagaimana orang meninggal, orang-orang yang saya pernah dekat itu sudah tidak ada lagi meninggal karena gejala karena COVID-19 dan saya percaya benar karena saya menyaksikan langsung kejadian-kejadian tersebut. Nah, mungkin bagi yang lain tidak karena itu tadi berbeda latar, tujuan, itu. Mungkin ada closing statement dari Bapak Aminuddin sendiri untuk tema malam. Closing statement saya adalah kita tidak usah lagi berdebat dengan apakah COVID-19 ini konspirasi atau bukan. COVID-19 ini nyata-nyata ada. Dan COVID sendiri sebetulnya sudah ada. Kalau melihat sejarahnya kan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sudah ada keberadaannya. Hanya berbeda kalau tahun 2021 ini kita menghadapi COVID-19. Tahun sebelum-sebelumnya kita menghadapi COVID yang lain. Yang harus bisa kita lakukan adalah ya itu tadi mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, jaga jarak, ikut vaksin dan itu yang penting lagi ikut vaksin. Sebisa mungkin itu mengikuti vaksin yang sudah dianjurkan pemerintah yaitu vaksin pertama, vaksin kedua. Meskipun juga sudah tetap vaksin, tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi potensi yang lebih besar dari COVID-19 karena COVID-19 ini kita tahu sendiri tampaknya masih belum akan berakhir. Berbagai varian-varian mutasi dari COVID-19 itu terus bermunculan dan kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup bersama COVID-19 ini. Kalau saya baca dari sejumlah berita-berita, baik berita luar negeri, misalnya di Singapura mencoba untuk berdamai dengan COVID-19 ini dengan melihatnya sebagai sebuah penyakit biasa begitu. Ini adalah sebuah flu biasa. Itu rencana yang mau akan diambil misalnya negara Singapura. Begitu. Oke, terima kasih untuk malam ini. Mungkin saja dari podcast kita. Oke, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Selamat malam.